Tok tok tok, assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu ya Mbak ya. Untuk menjaga privasi Mbak, saya akan menutup pintu dan menutup sampiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sampiran. Selamat malam Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Uci yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Fitri, Mbak Fitri umur berapa? 24 tahun. 24 tahun ya Mbak Fitri ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak Fitri? Ini Bu Bidan, di sini saya ingin mengetahui tentang pemeriksaan tambahan fertilitas pada screening pranikah. Oh ya, sebelumnya Mbak Fitri apakah sudah mendengar atau mengetahui tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah? Belum Bu. Belum ya. Baik Mbak Fitri, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah ya, yang tujuannya agar Mbak Fitri ini mengetahui pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening ini meliputi pemeriksaan semen, suhu basal tubuh, lalu pemeriksaan lendir serviks, lalu ada tes friend dan uji pasca senggama. Nah, untuk yang pertama, Mbak Fitri, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan semen. Apa sih itu pemeriksaan semen? Yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Lalu, bagaimana cara pemeriksaannya? Untuk yang pertama, ada persiapan pasien. Ya, apa saja yang disiapkan? Yaitu ada abstinensia selama 3-5 hari. Lalu, catat riwayat penyakit pasien. Lalu, untuk persiapan kedua yaitu spesimen dikeluarkan dengan cara masturbasi, tidak menggunakan pelicin, sabun, dan kondom, dan lain-lainnya. Nah, spesimen ini ditabung dalam sebuah pot yang bersih dan kering ya Mbak Fitri, bukan sperma yang dikumpulkan 24 jam atau lebih dari 5-7 hari setelah ejakulasi sebelumnya. Nah, sperma segera mungkin diperiksa. Nah, apa saja sih alat dan bahan dari pemeriksaan semen? Yaitu ada pipet 5 ml, pH strip, dan gelas ukur ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Nah, untuk hasilnya jika warna semen tentang warna semen, normalnya itu putih keruh dan putih mutiara ya Mbak Fitri. Nah, kalau putih kekuning-kuningan itu kemungkinan leukosit atau ada indikasi infeksi. Lalu untuk kemerahan kemungkinan terjadi perdarahan di saluran reproduksi pria. Nah, pH semen untuk yang normal itu ada 7,2 sampai 7,8. Nah, untuk pH lebih dari 7,8 itu bisa dicurigai adanya infeksi. Nah, untuk pH yang kurang dari pada semen azoospermia, kemungkinan terjadi dysgenesis pada vas deferens vesica seminalis atau epididymis. Nah, untuk yang kedua, Mbak Fitri, ada pemeriksaan suhu basal. Nah, suhu basal ini adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur ya Mbak Fitri ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan suhu basal? Yaitu suhu diukur setiap pagi di waktu yang hampir sama sebelum beraktivitas. Lalu catat suhu pada kartu yang ada. Gunakan kartu 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi, normal, dan rendah. Lalu abaikan suhu tinggi, demam, dan gangguan lain ya Mbak Fitri ya. Nah, lalu bisa tarik garis 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari. Nah, untuk hasil pemeriksaan, suhu normal tubuh 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Saat ovulasi, suhu ini 37 sampai 38 derajat Celcius dan tidak akan turun ke 35 ya Mbak Fitri. Lalu kenaikan akan bertahan 3 sampai 4 hari. Nah, bila suhu tidak naik, mungkin tidak terjadi ovulasi. Tapi bila suhu tubuhnya naik dan bertahan setelah ovulasi, mungkin terjadi kehamilan ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan lendir serviks. Apa sih itu pemeriksaan lendir serviks? Yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dalam dan sekitar serviks atau leher rahim. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya, Mbak Fitri? Yang pertama bisa mulai dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu dikeringkan tangan Mbak Fitri ini menggunakan handuk atau tisu ya Mbak Fitri. Lalu temukan posisi yang nyaman. Mbak Fitri ini bisa duduk, jongkok, berdiri dengan meletakkan satu kaki di atas kloset. Nah, Mbak Fitri bisa masukkan jari telunjuk
ke dalam vagina hingga jari terasa basah. Namun Mbak Fitri perlu memasukkannya masukkannya itu tidak perlu terlalu dalam ya Mbak Fitri ya. Lalu kalau sudah, keluarkan jari dalam vagina dan amati tekstur lendir vagina yang menempel di jari. Nah, Bu Fitri bisa mencoba merenggangkan lendir dengan menempelkan jari telunjuk dan jari tengah ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Untuk warna lendir serviks bisa tampak kuning dan putih keruh dan teksturnya itu lengket menyerupai lem ketika disentuh. Tekstur lendir tersebut menyulitkan sperma untuk bergerak menuju sel telur. Hal ini menandakan bahwa Mbak Fitri ini belum berada dalam masa subur. Kalau untuk lendir serviks dengan konsistensi tersebut menandakan tubuh belum berada pada masa subur karena tekstur lendirnya ini masih membatasi pergerakan dari sperma. Nah, lendir serviks pada masa ovulasi tampak putih bening menyerupai putih telur. Tekstur lendir serviks ini yang lengket dan kental yang dapat menghambat sperma masuk ke dalam rahim ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk yang keempat ada pemeriksaan French test. Nah, apa sih pemeriksaan French test? French test ini adalah pola yang berbentuk dari mukus serviks yang dibekukan dan dikeringkan pada kaca objek pasca ovulasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan estrogen secara mendadak ya Mbak Fitri. Nah, cara pemeriksaan yaitu yang pertama dilakukan pada pagi hari sesudah 2-3 jam puasa. Lalu sampel saliva diambil dari bawah lidah dengan jari, kemudian letakkan pada kaca objek. Lalu hindari terbentuknya gelembung, biarkan kering minimal itu 5 menit. Nah, jika sudah kering, lihat dengan memakai mikroskop ovulasi ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk hasil pemeriksaan ada fase non-Ferning, yaitu tidak ditemukan pola French, hanya terdapat di titik-titik atau gelembung udara. Lalu ada French transitional, terdapat gambaran gabungan titik dan garis atau pola sedikit pola French. Keadaan ini terjadi pada saat mendekati masa ovulasi. Lalu ada fase French, terdapat pola French dengan jelas. Keadaan ini terjadi pada saat wanita mengalami ovulasi dan merupakan hari paling subur. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir akan membahas tentang pemeriksaan senggama ya. Apa sih pemeriksaan senggama? Pengertian pemeriksaan senggama merupakan penilaian interaksi spermatozoa dengan mukosa serviks uteri. Dalam kondisi ini mukosa optimum yaitu periode ovulasi. Nah, bagaimana sih cara pemeriksaannya? Pemeriksaan serviks ini dengan spekulum tanpa minyak vagina. Lalu cairan di fornix posterior diaspirasi dengan spetuberculum tanpa jarum. Kemudian bisa memakai spetuberculum lain yang berbeda untuk mengambil mukosa di kanal serviks. Nah, kemudian masing-masing cairan ini bisa diletakkan di atas objek gelas dan ditutup dengan dex gelas serta dibuat asupan tebal. Dilihat dengan pembesaran mikroskop sebesar 400 kali. Nah, untuk sampel dari cairan vagina ini dipakai untuk menetapkan apakah sperma diletakkan atau ditimbun di dalam vagina. Untuk sampel dari kanalis serviks dihitung jumlah dan mortalitas spermatozoanya ya Mbak Fitri ya. Nah, apakah saya sudah selesai menjelaskannya Mbak Fitri ya? Apakah bahasa saya mudah dipahami? Bisa ya Mbak Fitri ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana Mbak Fitri sudah mengetahui dari apa yang sudah saya sampaikan, saya akan melakukan evaluasi ya. Nah, tadi untuk hasil pemeriksaan warna semen yang normal itu warnanya seperti apa ya Mbak Fitri ya? Putih keruh dan putih gimana? Iya, betul ya Mbak Fitri ya. Sepertinya Mbak Fitri sudah paham ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sudah datang ke BPM saya. Jika nanti ada yang bisa saya bantu, bisa kesini lagi ya Mbak Fitri ya. Terima kasih, hati-hati di jalan ya Mbak.